Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah Majelis Zikrul Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar, jamaah Facebook, jamaah YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang menjawab dakwah Salafi Wahabi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengcounter atau menunjukkan beberapa hujah dan dalil terkait dengan disunahkannya membaca surat Yasin pada malam Jumat atau pada malam apapun. Sebab kalau kita lihat di beberapa YouTube, bahkan ada selebaran dari kaum Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa membaca surat Yasin pada malam Jumat haram. Tidak ada tuntunan syariatnya, dan yang benar adalah membaca surat Al-Kahfi. Memang benar di dalam hadis Rasulullah SAW ada hadis yang membahas tentang disunahkannya membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Akan tetapi bukan berarti membaca surat Yasin pada malam Jumat kemudian diharamkan. Karena Yasin adalah merupakan bagian dari surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam YouTube, kalau kita lihat, kita simak, para ustadz Salafi tidak hanya sekedar sinis, tetapi menuduh apa yang dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, membaca surat Yasin pada malam Jumat dianggap bid'ah dan haram. Oleh karena itu dipandang perlu untuk kita luruskan, untuk kita buktikan bahwa membaca surat Yasin pada malam Jumat atau malam apapun itu disunahkan dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Agar lebih terarah apa yang kita sampaikan, kita akan bagi ke dalam 3 subtema. Yang pertama, kita akan bicarakan tentang keutamaan membaca surat Yasin. Yang kedua, keutamaan berkumpul atau melakukan perkumpulan jam'iyah untuk bersama-sama membaca surat Yasin. Kemudian yang ketiga, dalil tentang diperbolehkannya membaca surat Yasin di malam apapun, di hari apapun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di kalangan masyarakat Indonesia ada satu bacaan yang sangat populer, yaitu membaca surat Yasin. Biasanya surat Yasin ini dibaca dalam rangka mengisi acara keagamaan. Bisa jadi ketika mau maulid Nabi, atau ketika mau melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, atau pada saat mereka mau ihda'us thawab, mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada keluarga yang telah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan tahlilan. Atau ketika mereka mempunyai hajat, punya hajat yang besar,
punya keinginan, punya cita-cita, kemudian mereka mengumpulkan sanak saudaranya, tetangganya, membaca surat Yasin. Bahkan di Nusantara ada tradisi yang disebut dengan Yasinan. Yasinan ini adalah satu kegiatan di beberapa daerah yang bisa dimulai dari anak-anak kecil, anak-anak muda, remaja, baik laki-laki maupun perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Mereka mempunyai perkumpulan, mempunyai jam'iyah yasinan. Dan biasanya mereka melakukan kegiatan tersebut pada malam Jumat. Kenapa mereka melakukan acara tersebut pada malam hari Jumat atau malam Jumat? Alasannya sederhana, karena Jumat itu merupakan sayyidul ayyam. Karena malam Jumat adalah malam yang penuh berkah. Kemudian alasan yang berikutnya, karena Jumat itu adalah hari libur bagi kaum muslimin di Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait keutamaan membaca surat Yasin, ada beberapa hadis yang bisa kita temukan. Yang pertama dari Ma'qil ibnu Yasar. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini bisa kita lihat di dalam Sunan Abi Dawud, kemudian bisa kita lihat di dalam Musnad Abi Dawud At-Toyalis, kemudian bisa kita temukan dalam Musnad Ahmad, kemudian Musnad Al-Bazzar, kemudian bisa kita temukan dalam As-Sunan Al-Kabir Al-Baihaqi, dan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dalam hadis tersebut, saudaraku, nyatalah bahwa yang memilih surat Yasin adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yasin atau surat Yasin dipilih oleh Rasulullah agar dibaca oleh umatnya ketika saudaranya, tetangganya meninggal dunia. Baik yang baru meninggal dunia maupun yang telah meninggal dalam waktu yang lama. Sudah barang tentu, jamaah, pilihan Nabi kita Muhammad SAW memilih surat Yasin merupakan pilihan yang terbaik. Dengan membacakan surat Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia, hal ini membuktikan bahwa surat tersebut dapat menjadikan syafaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Dan tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan membaca surat Yasin apabila akan mendatangkan kemadharatan atau malapetaka baik bagi si pembaca maupun bagi orang yang telah meninggal dunia. Kemudian saudaraku, tidaklah benar seperti yang telah digembar-gemborkan oleh Wahabi Salafi. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka seakan-akan apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita bacakan untuk orang yang meninggal dunia tidak akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Tidakkah Rasulullah SAW di dalam satu hadis menyebutkan atau berkata atau bersabda bahwa orang yang meninggal dunia yang ada di dalam kuburan itu bagaikan orang yang tenggelam di dalam lautan.
mereka membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, kita yang masih hidup bisa melakukan membaca surat Yasin, membaca surat yang lain, membacakan tahlil, membacakan istighfar, memohonkan ampun kepada orang yang telah meninggal dunia, agar orang yang telah meninggal dunia tersebut dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah surat Yasin bisa kita temukan pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asyra marratin." Sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, ditetapkan oleh Allah baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali balikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil yang ketiga, surat Yasin. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam dengan mengharap ridho Allah, dengan ikhlas, maka dosanya akan diampuni. Ini bisa kita lihat di dalam Musnad Abu Dawud At-Toyalis. Bisa juga kita dapatkan dalam Sunan Ad-Darimi. Kemudian bisa dalam kitab Khilyatul Aulia dengan derajat hadis sahih. Bukti yang keempat atau dalil yang keempat masih keutamaan membaca surat Yasin. Dari Ma'mar, dia berkata, aku mendengar seorang pemuda membaca hadis, "Anna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'aha fa innaha ta'dilu al-Qur'ana aw qala ta'dilu qira'atal Qur'ani." Sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, sedangkan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka sesungguhnya ia telah menyelesaikan Al-Quran, atau dikatakan menyelesaikan membaca Al-Quran seluruhnya. Ini bisa kita temukan di dalam Musannaf Abdul Razak dengan derajat hadis sahih. Kemudian yang kelima, masih keutamaan surat Yasin. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla ayyahluqas samawati wal arda bi alfi 'amin. Falamma sami'atil malaikatu al-Qur'ana qalat tuba li ummatin yanzilu hadha 'alaiha wa tuba li ajwafin tahmilu hadha wa tuba li alsinatin tatakallamu bihada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah membaca surat Toha dan surat Yasin sebelum menciptakan langit dan bumi 1000 tahun sebelumnya. Maka surat tersebut, surat Toha dan Yasin, didengar oleh para malaikat. Kemudian malaikat berkata, "Berbahagialah umat yang telah diturunkan kedua surat itu. Dan berbahagialah bagi pita suara
yang melantunkan surat tersebut. Dan berbahagialah bagi lisan-lisan yang selalu membaca surat tersebut. Luar biasa hadis ini. Berbahagialah orang yang senantiasa membaca surat Yasin. Ini bisa kita temukan dalam Sunan Ad-Darimi dengan derajat hadis sahih. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Abdullah Samhaji berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maridin yuqra'u indahu suratu Yasin illa mata rayyanan wa udkhila qabrahu wa khusyira yaumal qiyamati rayyanan." Tidaklah seseorang yang sakit dan dibacakan di sisinya surat Yasin kecuali ia akan mati dalam keadaan baik dan akan dimasukkan ke dalam kuburnya serta dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan baik. Ini bisa kita lihat, kita baca di dalam Al-Fawaid Abi Bakar Asy-Syafi'i dengan derajat hadis hasan. Yang terakhir, masih terkait keutamaan membaca surat Yasin. Dari Abu Darda dan Abu Dzar Al-Ghifari, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu azza wa jalla alaihi." Tidaklah seseorang mati dan dibacakan di sisinya surat Yasin kecuali akan diringankan siksa kuburnya oleh Allah azza wa jalla. Ini bisa kita lihat di dalam Sahih Ibnu Hibban dengan derajat hadis sahih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai berikut. Ya Ali, barang siapa membaca surat Yasin sedangkan dia dalam keadaan lapar, maka pastilah ia merasa kenyang. Kemudian tidaklah dibaca surat Yasin oleh orang yang sedang haus kecuali ia akan mendapatkan banyak air. Tidaklah dibaca surat Yasin orang yang sedang telanjang kecuali ia akan mendapatkan pakaian. Tidaklah surat Yasin dibaca oleh orang yang sedang ketakutan kecuali ia akan merasa aman. Tidaklah dibaca surat Yasin oleh orang yang sedang dalam perjalanan kecuali ia akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanannya itu. Tidaklah surat Yasin dibaca oleh orang yang sedang kehilangan kecuali ia akan dapatkan kembali barangnya itu. Tidaklah surat Yasin dibaca oleh orang yang sedang sakit kecuali ia segera sembuh, dan tidaklah surat Yasin dibaca di sisi mayat atau orang yang telah meninggal dunia kecuali Allah akan meringankan dosa-dosanya. Ini bisa kita lihat di dalam kitab atau buku Misteri Surat Yasin halaman 44. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan dalam kitab Faidul Qadir juz 6 halaman 258, Al-Munawi menjelaskan bahwa anjuran membaca Al-Quran pada malam Jumat ternyata tidak hanya surat Al-Kahfi saja. Boleh membaca surat Al-Baqarah, boleh membaca surat Ali Imran, boleh membaca surat As-Saffat, dan boleh pula membaca surat Yasin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa fadilah keutamaan kumpul-kumpul? Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi sayyaratan minal malaikati yatlubuna hilaqadh dzikri fa idza atau alaihim wa haffu bihim thumma ba'athu ra'idahum ila samai ila rabbil izzati tabaraka wa ta'ala fayaquluna rabbana ataina ala ibadin min ibadika yu'azzimuna ala'aka wa yasluna kitabaka wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum fayaqulu tabaraka wa ta'ala ghashuhum rahmati fayaquluna ya rabbi inna fihim fulanan al-khatta'a innama i'tanaqahum i'tinaqan fayaqulu tabaraka wa ta'ala ghashuhum rahmati fahumul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Rawahul Bazzar, dengan derajat hadis sahih atau hasan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Anas, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang selalu mengadakan perjalanan mencari majelis-majelis zikir. Kalau istilah sekarang, berusukan, ya. Allah mempunyai malaikat ditugasi untuk berusukan, mencari majelis zikir. Perkumpulan yasinan di kampung-kampung, di daerah-daerah, di desa-desa, itu adalah termasuk majelis zikir. Apabila para malaikat itu mendatangi orang-orang yang sedang berzikir dan mengelilingi mereka, maka mereka mengutus pemimpin mereka ke langit menuju Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Suci dan Maha Luhur. Kemudian para malaikat berkata, wahai Tuhan kami telah mendatangi hamba-hambamu yang mengagungkan nikmat-nikmatmu, membaca kitabmu, bersolawat kepada nabimu, dan memohon kepadamu akhirat dan dunia mereka. Ini seperti tahlilan, ya. Berkumpul, membaca Al-Quran, bertahmid, membesarkan nama Allah, kemudian membaca solawat. Ini yang disebut dengan tahlilan. Dan memohon kepadamu akhirat dan dunia mereka. Lalu Allah menjawab, naungi mereka dengan rahmatku. Lalu para malaikat itu berkata, di antara mereka terdapat si fulan yang banyak dosanya. Ia hanya kebetulan lewat lalu mendatangi mereka. Jadi yang tidak sengaja saja, tidak sengaja ikut jam'iyah, kebetulan lewat, dia banyak dosa, ya, orang banyak dosa melewati majelis taklim, majelis yasinan tadi. Apa kata Allah? Lalu Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur menjawab, naungi mereka dengan rahmatku. Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara karena orang itu ikut duduk bersama mereka. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan derajat hadis sahih atau hasan. Jadi saudaraku, dimanapun Anda berada, yang selama ini mempunyai tradisi yasinan, mempunyai tradisi kumpul-kumpul membaca surat Yasin pada malam Jumat atau hari Ahad atau hari apapun, panjenengan semua tidak perlu khawatir, tidak usah galau dengan pendapat, omongan, ucapan Ustadz Wahabi. Kita berpegang pada hadis Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan orang yang berkumpul bahkan hanya lewat saja, ya, kemudian dia gabung, dia akan mendapatkan rahmat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan sengsara, orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Bukhari, ya, ini kita memasuki
dalil hujjah diperbolehkannya membaca surat Yasin di malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam apapun, ya. Karena Ustadz Wahabi mengatakan membaca surat tertentu di hari tertentu, di waktu tertentu itu diperlukan dalil. Saya kok meyakini saudara-saudara kita Wahabi Salafi belum membaca Fathul Bari, belum membaca Sahih Bukhari, belum membaca syarah Sahih Muslim, sehingga mereka tidak ngerti. Karena mereka nggak ngerti asal ngomong, mereka nggak ngerti asal mengomentari, ya, sehingga salah kaprah. Dalam Sahih Bukhari, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin masyian aw raqiban. Wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Rawahul Bukhari. Saudaraku, di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul mendatangi Masjid Quba yang ada di kota Madinah pada setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Selintas hadis ini memang membahas tentang Nabi kita Muhammad mendatangi Masjid Quba. Tetapi kita harus baca syarahnya, ya. Di dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari juz 4 halaman 61, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis di dunia ini, konon hanya ada 4 orang yang mempunyai hafalan hafalan hadis paling banyak. Nya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Konon beliau mampu menghafal hadis Rasulullah 1 juta hadis. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi Sahih Bukhari yang kitabnya disebut dengan Fathul Bari. Apa kata beliau? Wa fi hadzal hadithi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi tahsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali as-solihati wal mudawamati ala dhalik. Kata beliau, dalam hadis ini melalui jalur yang berbeda-beda terdapat petunjuk atau dalil tentang diperbolehkannya mengkhususkan sebagian hari dengan sebagian amal yang baik dan kontinu. Ya saudaraku, para ustadz Wahabi, tolong tengok syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari, ya. Sudah saya tunjukkan tadi, juznya, juz 4 halaman 61, cetakan DKI, ya, Beirut. Silahkan dibuka. Bahwa berdasarkan hadis tersebut, kita melakukan kegiatan membaca surat Yasin pada malam apapun boleh, ya. Kemudian yang kedua, penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Ini beliau yang mensyarahi Sahih Muslim. Kata beliau, wa qawluhu kulla sabtin fihi jawazu tahsisil ayyami bizyarah wa hadha huwa as-sawabu wa qaulul jumhuri. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj jilid ke-9 halaman 171, cetakan Darul Ihya Turas Al-Arabi Beirut, ya. Kata Al-Imam An-Nawawi, kata kulla sabtin di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, di dalamnya terdapat diperbolehkannya mengkhususkan sebagian hari dengan berziarah. Ziarah, membaca Al-Quran, membaca termasuk surat Yasin, itu boleh kapan saja, ya. Katanya
Ustadz Wahabi minta dalil, ini kita kasih dalilnya, ya. Jadi boleh kita mau membaca surat Yasin kapanpun, nggak ada masalah, karena membaca surat Yasin adalah amal soleh. Kata Imam Nawawi, ini pendapat yang benar menurut jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dari penjelasan dua pakar hadis tadi, maka kita bisa simpulkan tidak ada larangan melakukan amal soleh pada hari tertentu, seperti membaca surat Yasin pada malam Jumat dengan kontinu atau terus menerus. Kemudian ada dalil yang lain, yaitu amal soleh yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Beliau mengkhususkan ziarah makam sahabat Hamzah atau pamannya di Jabal Uhud, juga di Madinah, pada setiap hari Jumat. Redaksinya adalah Anna Fatimata bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kulla jum'atin fatusalli wa tabki indahu. Hadal hadisu ruwatuhu an akhirim sikotun. Rawahul Hakim fil Mustadrak wal Baihaqi fi kitabih As-Sunanil Kubra. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam kuburan pamannya, ya, sahabat Hamzah di Jabal Uhud setiap hari Jumat. Kemudian beliau sholat dan menangis di samping kuburan sahabat Hamzah. Hadis ini rawinya sikoh atau dapat dipercaya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari kita sampaikan, an Ikrimata an Ibni Abbasin qala haddisin nasa kulla jumu'atin marratan fa in abaita fa marrataini fa in aktsarta fa thalatha mirarin wa la tumillan nasa hadzal qur'ana. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, ajarkan hadis, ajarkan Al-Qur'an pada setiap manusia pada hari Jumat sekali. Jika enggan, maka lakukan 2 kali. Jika masih kurang, maka lakukan 3 kali. Dan jangan membuat manusia bosan terhadap Al-Quran. Jadi, mengkhususkan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis pada hari Jumat, boleh-boleh saja. Pertanyaannya adalah surat Yasin ini bagian Quran atau tidak? Kemudian ada dalil lagi yang menarik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada wanita dengan menentukan sebuah hari. Redaksinya adalah qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijalu faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi wa fawaidahunna wa amarahunna. Rawahul Bukhari. Kami telah kalah dari kaum laki-laki mendengarkan tausiah Rasulullah SAW. Maka tetapkan 1 hari olehmu ya Rasul untuk kami. Lalu Nabi berjanji untuk kaum perempuan. Kemudian Nabi memberi tausiah atau mauidhah kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Wa'ilin qala kana Abdullah yudzakkirun nasa fi kulli khamisin. Ya, rawahul Bukhari. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengadakan kajian, ya seperti halnya kita, Ustadz Wahabi juga, yang mengadakan kajian mengingatkan pada manusia setiap hari Kamis. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa setiap kegiatan itu kalau mengkhususkan hari butuh dalil, sama pertanyaannya. Anda mengajarkan kepada pengikut Anda
di hari Ahad atau Jumat atau Sabtu. Dalilnya mana? Nah, dalilnya ini kita kasih tahu Anda. Ya, Abdullah yudzakirun nasa fi kulli khamisin. Kita sama kalau kita melakukan pembacaan surat Yasin pada malam Jumat, Anda jangan ngomentar yang macam-macam, apalagi mengharamkannya, apalagi membid'ahkannya. Membaca surat Al-Quran, membaca surat Yasin kok engkau haramkan, engkau bid'ahkan. Logikanya bagaimana ini? Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh sahabat Bilal, di mana sahabat Bilal setiap habis melaksanakan wudhu, beliau kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian kebiasaan tersebut lama-kelamaan ketahuan oleh Rasulullah SAW. Gara-gara Rasulullah melihat sandal dari sahabat Bilal ini, ya, sandalnya ada di surga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, aku lihat sandalmu di surga. Apa yang kamu lakukan?" Kemudian sahabat Bilal menjawab, "Saya melakukan sholat 2 rakaat setelah aku melaksanakan wudhu. Sholat ba'diyah wudhu." Emang ada ajaran dari Rasulullah? Kagak ada. Tapi Rasulullah tidak pernah mencaci, Rasulullah tidak melarang, dan bahkan Rasulullah memuji apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Ya, karena sandal dari sahabat Bilal, orangnya masih hidup, tapi oleh Rasulullah SAW bisa dilihatnya di sana. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Bukhari, ya, Fathul Bari juz 3 halaman 24, disebutkan oleh beliau, oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa yustafadu fihi jawazul ijtihadi fi tauqitil ibadati li'anna Bilalan tawassala ila ma dzakarna bil istinbati fasawwabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 24, Darul Ma'arif Beirut, dari hadis tadi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diambil faidah tentang diperbolehkannya berijtihad, menentukan waktu beribadah, melakukan amal soleh, membaca Al-Quran, termasuk membaca surat Yasin, ya, kapanpun, malam Jumat lah, malam Sabtu lah, hari Ahad sore, Ahad pagi, boleh, karena Bilal mencapai derajat seperti itu, ya, dengan istimbatnya sendiri, dan Nabi membenarkannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang ada di seluruh pelosok Indonesia, kalau panjenengan semua, Anda semua sudah terbiasa melakukan kegiatan rutin yasinan, membaca surat Yasin pada malam Jumat atau hari apapun, lanjutkan. Mengandung pahala yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari karena Allah ikhlas, maka akan diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Mungkin hal ini tidak masuk dalam otaknya orang-orang Wahabi. Yang membaca surat Yasin, maka besok pagi kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan, ya, tidak usah terprovokasi dengan pendapat-pendapat kelompok baru. Saya sering menyampaikan, ketika terjadi perselisihan di antara umat, maka sesuai dengan instruksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Anda ketemu dengan perselisihan, maka berpeganglah kepada as-sawadul a'dham, pendapat mayoritas ulama Indonesia, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, membaca surat Yasin pada malam hari Jumat itu disunnahkan, mendapatkan pahala, tidak bid'ah, apalagi haram. Bagi yang mengharamkan, silahkan mereka menanggung dosanya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.